Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amir Mahmud. Saya dari kelompok 8 akan mempresentasikan makalah kami. Yang pertama, fase kemunduran fikih. Fase kemunduran fikih. Fase kemunduran hukum Islam berlangsung lama, yaitu dari pertengahan abad ke-4 Hijriah sampai akhir abad ke-13. Pada fase tersebut para ulama sudah lemah untuk mencapai tingkatan mujtahid mutlak menggali hukum-hukum Islam. Pada fase tersebut para ulama sudah lemah kebanyak untuk mencapai tingkatan mujtahid mutlak menggali hukum-hukum Islam secara langsung dari sumber-sumbernya yang pokok, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, atau mencari hukum suatu persoalan dengan melalui salah satu dari syarat. Faktor kemunduran. Pada periode ini umat Islam mengalami kemunduran di bidang politik, pemikiran, mental, dan kemasyarakatan yang mengakibatkan pola kemunduran dalam bidang fikih. Yang pertama, timbulnya taklid. Pada era kondisi ini perjalanan fikih Islam sangat buruk sekali, padahal periode ini adalah fase terpanjang dalam sejarah fikih Islam. Mengalami kemunduran dan jumud jika di zaman generasi pertama kita bisa melihat para fuqaha yang sibuk menggali fikih, mencari illat dan beristihad. Maka pada periode ini para ulamanya sudah berelaborasi menjadi taklid buta, padahal mereka memiliki kemampuan untuk menempuh jalan pendahulunya. Mereka tidak hanya melakukan taklid mutlak, semangat untuk menulis buku juga menurun sehingga hasil karya ilmiah para fuqaha yang sangat minim. Selanjutnya, nomor 2, bidang politik. Misalnya terpecahnya dunia Islam menjadi beberapa wilayah kecil yang masing-masing pemimpin hanya sibuk saling berebut kekuasaan, saling fitnah dan berperang, yang mengakibatkan ketidaktentraman masyarakat muslim. Yang ketiga, dengan dianutnya pendapat mazhab tanpa pikiran yang kritis serta dianggap sebagai sesuatu yang mutlak besar. Hal ini menyebabkan orang tidak mau meneliti kembali pendapat-pendapat tersebut. Orang merasa cukup mengikuti mazhab tersebut, bahkan mempertahankannya dan membelanya tanpa mengembalikan kepada sumber pokok Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keempat, dengan banyaknya kitab-kitab fikih, para ulama dengan mudah bisa menemukan jawaban-jawaban terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Hal ini sudah tentu bermanfaat, akan tetapi apabila membacanya tanpa kritis dan tanpa membandingkan dengan pendapat macam-macam lain, serta tanpa memperhatikan kembali Al-Quran dan As-Sunnah, akan membawa akibat kehilangan kepercayaan terhadap potensi yang besar yang ada pada dirinya. Yang kelima, perkembangannya tasawuf. Dengan perkembangannya tasawuf yang begitu pesat, kerja ulama fikih menjadi sangat terbatas. Bersamaan dengan itu munculnya problema kesenjangan dalam fikih, yaitu bagaimana fikih yang dipahami secara tekstual dan kaku itu menjadi persoalan yang harus berkembang. Selanjutnya, yang nomor 6, kerja para ulama. Para ulama pada periode ini betul-betul berada pada keterpakuan tekstual yang sangat mencekam. Mereka juga berjasa dalam menghimpun pemikiran fikih para imam sebagai suatu kekayaan bahasa fikih Islam. Yang ketujuh, dengan jatuhnya Kordoba sebagai pusat kebudayaan Islam Barat tahun 1213 Masehi dan kemudian jatuhnya Baghdad sebagai pusat kebudayaan Islam di timur tahun 1258 Masehi, maka berhentilah jatuh kebudayaan Islam baik di barat maupun di timur, ditambah lagi dengan kehancuran masyarakat Islam pada masa itu. Terima kasih. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusyain Dalafa dari kelompok 8 yang akan melanjutkan materi selanjutnya. 3. Masa kebangkitan dan pembaharuan fikih. Setelah fase stagnasi ijtihad, perkembangan baru yang muncul adalah masa kebangkitan Islam. Masa ini mempunyai dua bentuk, yaitu gerakan pemurnian yang dianggap awal kebangkitan pembaharuan dalam Islam, dan kebangkitan Islam dalam bentuk gerakan pemurnian Islam. Dalam bentuk tersebut muncul Muhammad bin Abdul Wahab dengan ajaran Wahabi yang sebelumnya telah muncul tokoh-tokoh terkenal, yaitu Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Adapun gerakan pembaharuan pemikiran di bidang fikih, pada umumnya penulis hukum Islam berpendapat bahwa hukum Islam memasuki tahap baru dan dalam perkembangannya, yakni tahap kebangkitan setelah mengalami kemunduran ratusan tahun.
Kebangkitan ini oleh sebagian penulis hukum Islam disebut sebagai eyase neo ijtihad atau free will dalam perkembangan hukum. Menurut Iqbal 1873 sampai 1938 sebagai penggagas rekonstruksi pemikiran hukum Islam, tidak lahir begitu saja, melainkan dilatar belakangi oleh prosesi yang pasti bahwa sasaran ide perlunya pembangunan kembali alami pemikiran Islam, antara lain memunculkan kembali substansi pemikiran fikih sebagaimana yang ditunjukkan oleh sejarah kecemerlangan pemikiran hukum fikih. Efektivitas hukum fikih dikala itu terletak pada kemampuan hukum fikih itu sendiri yang memenuhi umat Islam menurut kondisinya. Akibatnya tidak jarang dijumpai di mazhab imam memberikan dua kesimpulan fatwa terhadap satu masalah, dikarenakan adanya perbedaan lingkungan dan budaya seperti Imam Syafi'i yang mempunyai qaul qadim dan qaul jadid. Dengan demikian, taklid merupakan biang kesalahkaprahan yang perlu diluruskan. Stagnasi ijtihad yang melahirkan kristalisasi pemikiran semakin menjauhkan dinamika hukum fikih dari rotasi berupa munculnya mazhabisme serta eksklusivisme di kalangan umat Islam. Fakta kesalahkaprahan ini diperlukan adanya upaya merekonstruksi pemikiran fikih sebagaimana di awal bangkitnya mazhab-mazhab yang dulunya penuh dinamika, sehingga pada dewasa ini sudah seharusnya kita tidak begitu saja. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan tentang tanda-tanda kemajuan. Yang pertama di bidang perundang-undangan. Periode ini mulai dengan asal berlakunya majalah Al-Hakam Al-Adiyah, yaitu kitab undang-undang hukum perdata Islam pemerintahan Turki Utsmani pada tahun 1292 atau tahun 1876 Masehi. Baik bentuk maupun isi dari kitab undang-undang tersebut berbeda dengan bentuk dan isi kitab fikih dari satu madhab tertentu. Bentuknya adalah dari isi madhab tertentu saja, meskipun warna Hanafi sangat kuat. Yang kedua di bidang pendidikan. Di perguruan-perguruan tinggi agama di Mesir, Pakistan, maupun di Indonesia, dalam cara mempelajari fikih tidak hanya dipelajari satu mazhab tertentu, tetapi juga dipelajari mazhab-mazhab yang lain secara muqaronah atau perbandingan. Bahkan juga dipelajari sistem hukum adat dan sistem hukum Romawi. Dengan demikian diharapkan wawasan berpikir hukum di kalangan mahasiswa Islam menjadi lebih luas, juga lebih mendekatkan hukum Islam dan hukum yang selama ini berlaku. Bukan hanya di bidang hukum keluarga, tapi juga di berbagai hukum lainnya. Yang ketiga di bidang penulisan buku-buku dalam bahasa Indonesia dan penerjemahan. Penulisan usul fikih dan fikih berbahasa Arab, namun dalam penulisan hal tersebut hanya sedikit orang Indonesia yang mampu membaca dan memahaminya. Tetapi sekarang tampak satu kegiatan penulisan tentang usul fikih dan fikih dalam bahasa Indonesia, baik yang sudah dicetak dan tersebar luas di masyarakat maupun berupa diktat-diktat yang stensilan. Demikian pula halnya dengan penerjemahan menampakkan kegiatan yang meningkat, meskipun masih sangat sedikit, bila dibandingkan dengan jumlah kitab-kitab yang baik untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu, untuk jadi seorang ahli fikih, tetap harus kembali membaca dan meneliti kitab-kitab fikih aslinya dalam bahasa Arab. Selanjutnya, tokoh-tokoh kebangkitan kembali Islam. Yang pertama, tokoh Ibnu Taimiyah, 10 Rabiul Awal 661 Hijriah. Yang kedua, Muhammad bin Abdul Wahhab, 1791 Masehi sampai 1747 Masehi di Saudi Arabia. Yang ketiga, Muhammad Al-Sanusi, 1791 Masehi sampai 1859 Masehi di Libya dan Maroko. Yang keempat, Jamal Al-Afghani, 1849 Masehi sampai 1897 Masehi. Yang kelima, Muhammad Abduh, 1849 Masehi sampai 1906 Masehi. Yang terakhir, Muhammad Rashid Ridha, 1865 Masehi sampai 1935 Masehi di Mesir dan lain sebagainya. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.